kita mengalami ratusan tahun kita dijajah, saudara-saudara sekalian, sampai kita dianggap lebih rendah dari anjing. Bahwa sebelum kita merdeka tahun 45, kita adalah jajahan. Waktu kita dijajah, bahkan kita digolongkan lebih rendah dari anjing. 23 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia sudah merdeka. Saya Letnan 1. Kita adalah dipimpin, dikuasai, dan disuruh-suruh. Kita bangsa, bisa dikatakan bangsa budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai soal PM Belanda akui tanggal kemerdekaan RI, Prabowo, syukur-syukur dia minta maaf. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Soal PM Belanda akui tanggal kemerdekaan RI, Prabowo, syukur-syukur dia minta maaf. Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan Menhan menyampaikan terima kasih terkait dengan pernyataan Perdana Menteri PM Belanda, Mark Rutte, yang mengakui bahwa tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Menhan Prabowo, saat usai menghadiri dialog kebangsaan di Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sespim Lemdiklat Polri. Lebih lanjut, Menhan menilai akan lebih baik jika Rutte menyampaikan permintaan maaf kepada warga Indonesia. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Syukur-syukur juga kalau dia, Rutte, minta maaf atas apa yang mereka, Belanda, buat selama itu di Indonesia, tapi rajanya sudah minta maaf, ungkap Menhan Prabowo, Jumat, tanggal 16 Juni tahun 2023. Dia menjelaskan, Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oleh sebab itu menurutnya, setiap tindakan kemiliteran Belanda setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia adalah bentuk agresi. Kita menganggap dan kita berpendapat memang proklamasi di 45. Berarti ya setiap tindakan kemiliteran mereka, Belanda, adalah agresi. Tapi resmi kita terima kedaulatan akhir tahun 49, hasil KMB, konferensi meja bundar, tapi alhamdulillah kalau dia mengakui sekarang, ujarnya. Namun, pria berusia 71 tahun itu tidak mengetahui kapan PM Belanda akan bertemu dengan Presiden Jokowi, untuk membicarakan lebih lanjut soal pengakuan tanggal itu. Sebelumnya, PM Belanda Rutte melontarkan pernyataan soal pengakuan tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai Hari Kemerdekaan RI pada Rabu, 14/6 waktu setempat, dalam sebuah debat hasil penelitian mengenai dekolonisasi di Parlemen Belanda. Dikutip dari transkrip debat yang bisa diakses di situs resmi Parlemen Belanda, Tweede Kamer, Rutte menyatakan bahwa Belanda mengakui tanggal 17 Agustus sebagai proklamasi kemerdekaan Indonesia tanpa syarat. Pengakuan itu menjawab anggota parlemen asal Partai GroenLinks, Corinne Elemit, yang meminta sang Perdana Menteri untuk menyampaikan pentingnya tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan kemauan untuk berkonsultasi dengan Presiden Indonesia. Jawabannya iya. Saya akan memberi Anda sedikit latar belakang tentang itu. Belanda mengakui tanggal 17 Agustus sepenuhnya dan tanpa syarat, kata Rutte. Rutte menyebut, Belanda selalu terlibat dan/atau hadir di perayaan HATRI dalam beberapa tahun terakhir. Ia pun menekankan, Raja Belanda Willem Alexander selalu mengirimkan ucapan selamat kepada Indonesia pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Raja Belanda Willem Alexander didampingi Ratu Belanda Maxima Zorregieta Ceruti juga telah menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf kepada Indonesia atas kekerasan yang berlebihan dari bangsa Belanda pada masa penjajahan. Hal itu disampaikannya di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa tanggal 10 Maret tahun 2022. Prabowo harap Belanda minta maaf usai akui kemerdekaan RI 1945. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berharap Belanda minta maaf atas apa yang dilakukan di Indonesia pada masa lalu.
Hal ini untuk menanggapi pernyataan PM Belanda Mark Rutte yang mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, tapi menolak mengakui serangan militer setelah itu sebagai bentuk kejahatan perang. Alhamdulillah, terima kasih. Syukur-syukur kalau dia juga minta maaf atas apa yang mereka buat selama ini di Indonesia, ujar Prabowo. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berterima kasih atas pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebab selama ini, Belanda bersikukuh bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi sejak tanggal 27 Desember tahun 1949, hasil konferensi meja bundar. Soal serangan militer Belanda setelah tanggal 17 Agustus tahun 1945, Menhan tegas menyatakan, tindakan Belanda itu sebagai agresi. Pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 terucap dari PM Belanda Mark Rutte di tengah perdebatan para anggota parlemen Belanda pada tanggal 14 Juni tahun 2023 perihal hasil penelitian kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia periode tahun 1945 sampai tahun 1950. Hasil penelitian menyebut adanya kekerasan ekstrim militer Belanda yang terstruktur. Dalam sesi debat, anggota parlemen Belanda, Corinne Elemit, mendesak pemerintah Belanda memberi respons terhadap proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Belanda mengakui secara moral fakta kekerasan ekstrim, tapi tidak setuju disebut sebagai kejahatan perang secara hukum. Rutte meminta maaf atas nama pemerintah Belanda kepada Indonesia dan semua pihak yang dirugikan akibat perang. Ia mengatakan masa kekerasan itu terjadi sebelum Konvensi Jenewa. Artinya, Belanda tidak setuju itu kejahatan perang secara yuridis. Prabowo, kemerdekaan bukan cuma lagu kebangsaan tapi tak ada rakyat yang lapar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dianggap belum merdeka jika masih ada rakyatnya yang kelaparan. Hal ini diungkapkan Prabowo ketika meluncurkan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, pada Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025. Mulanya, Prabowo menyinggung banyak negara yang secara alami memiliki keinginan untuk berkuasa. Menurutnya, dorongan untuk memiliki kekuasaan merupakan hal yang manusiawi. Bangsa-bangsa sudah ribuan tahun secara alamiah hasratnya adalah untuk hegemoni, untuk berkuasa secara mutlak ini sejarah kemanusiaan, kata Prabowo. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menghadirkan koperasi sebagai alat pihak yang lemah berubah menjadi kuat dan berdaulat. Kehadiran koperasi juga sarana untuk mencapai kemandirian yang sejati. Karena saudara-saudara sekalian saya ingin mengingatkan kemerdekaan bukan hanya lagu kebangsaan merah putih, DPR MPR dan sebagainya, ucapnya. Prabowo meyakini kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Meskipun Indonesia memiliki kelembagaan yang lengkap, namun ia menilai belum merdeka jika rakyatnya masih mengalami kelaparan. Tapi rakyat kita masih ada yang lapar kita belum merdeka, rakyat kita masih sangat miskin kita belum merdeka, ujarnya. Prabowo menuturkan negara merdeka adalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya. Ia juga menyebut bangsa yang merdeka adalah bangsa yang bisa menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Karena itu pendiri-pendiri bangsa kita perintis-perintis kemerdekaan, pejuang-pejuang kemerdekaan dari awal perjuangan kemerdekaan mereka membentuk koperasi-koperasi, mereka membentuk dari bawah adalah serikat-serikat dagang, tuturnya. Presiden Prabowo, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran kelembagaan 80.000 koperasi desa Kelurahan Kopdes Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025. Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Kita punya semua bentuk lembaga kenegaraan. DPR, MPR, DPD, Gubernur, Menteri, kita punya semua, tapi rakyat kita masih ada yang lapar. Kita belum merdeka. Rakyat kita masih sangat miskin, kita belum merdeka, kata Presiden. Presiden mengatakan, negara yang merdeka adalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya, bisa menjamin, dan memberi kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya. Karena itulah, menurut Prabowo, Kopdes Merah Putih dibentuk untuk membangun ekonomi dari desa dan menciptakan pemerataan. Tujuan utamanya adalah memerdekakan masyarakat dari kemiskinan.
Koperasi adalah alat bagi yang lemah untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan, menjadi sarana untuk berdaulat dan sarana untuk kemerdekaan yang sejati, ujarnya. Gerakan ini juga sudah sejak dahulu dilakukan oleh para pendiri bangsa dengan serikat-serikat dagang yang dibentuk. Presiden berharap, Kopdes Merah Putih dapat menjadi senjata ekonomi untuk melawan ketimpangan global, mampu memotong rantai pasok yang panjang menjadi sederhana. Petani dan masyarakat desa pun terbebas dari rentenir dan tengkulak. Hari ini Presiden meluncurkan kelembagaan sebanyak 80.000 Kopdes Merah Putih. Acara dihadiri oleh sejumlah menteri, kepala daerah, seluruh kepala desa di Jawa Tengah dan pengurus koperasi dari berbagai daerah. Swasembada pangan Prabowo dan kemerdekaan petani. Kemerdekaan negara Republik Indonesia dicapai dengan perjuangan rakyat semesta, terkhusus petani dan masyarakat perdesaan. Bung Karno menyebutkan kemerdekaan sebagai jembatan emas menuju pintu gerbang bagi seluruh tumpah darah rakyat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini juga ditekankan oleh Tan Malaka, pahlawan nasional penulis buku Nar The Republic Indonesia atau Menuju Indonesia Merdeka yang diterbitkan tahun 1925. Beliau mengingatkan untuk mengisi kemerdekaan harus dicapai dengan merdeka 100%. Artinya tidak boleh setengah-setengah. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Gibran, mengilhami makna kemerdekaan dari kedua pendiri bangsa tersebut untuk menyusun visi Astacita tahun-tahun 2024 sampai tahun 2029. Terkhusus untuk petani, nelayan, dan masyarakat perdesaan lainnya. Karena sebagai negara agraris, fokus utama pembangunan dititik beratkan di kawasan perdesaan. Pada butir Astacita kedua, sebagai upaya bersama menuju Indonesia maju, Prabowo Gibran memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Swasembada pangan berkelanjutan. Swasembada pangan merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dari produksi dalam negeri. Astacita tentu melanjutkan dan menyempurnakan visi Nawacita dan visi Indonesia Maju yang telah digagas dan dijalankan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014. Prabowo Gibran memulai dengan meneruskan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas, sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Pelaksanaan reforma agraria 9 juta hektar dan penyelesaian konflik agraria yang sudah berjalan 1 dasawarsa ini dijadikan pijakan awal. Karena agraria bagi masyarakat desa merupakan pondasi alat produksi. Selanjutnya Prabowo Gibran akan merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorghum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari. Program ini untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Pelaksanaan ini tentu mempertimbangkan kelestarian alam dan menempatkan masyarakat sekitar sebagai subjek, bukan objek dari kebijakan. Karena itu secara bersamaan, dilakukan rehabilitasi terhadap hutan rusak menjadi hutan alam, hutan tanaman industri, HTI, dan hutan produksi dengan menerapkan skema PPPP, Public Private People Partnership di mana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya di kawasan hutan atau areal sekitar, namun juga merevitalisasi jutaan hektar lahan yang rusak menjadi lahan produktif bagi peningkatan produksi pangan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Prabowo Gibran tak akan memunggungi lautan. Kedaulatan pangan dipastikan berbasis protein hasil laut melalui program perikanan budidaya laut, marine aquaculture, dan perikanan budidaya pantai coastal aquaculture, serta perikanan laut dalam deep sea fishing. Pada bagian 8 program hasil terbaik cepat poin 3 Astacita, revitalisasi tanah pertanian dilakukan dengan mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Prabowo Gibran menargetkan tambahan 4 juta hektar luas panen tanaman pangan sampai dengan tahun 2029 mendatang. Setelah alat produksi dipastikan tidak timpang, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan produktivitas pertanian akan ditopang melalui peningkatan sarana-prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital, digital farming, dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian. Atas dasar itu, Prabowo Gibran melanjutkan dan menyempurnakan kawasan sentra dan program produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu.
Jaminan faktor produksi. Kawasan sentra produksi pangan ditujukan untuk menjamin ketersediaan dan akses pupuk bagi petani, untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen, dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani. Pupuk didapatkan dengan memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mendorong pengembangan industri pupuk bio. Dalam hal pengendalian hama terpadu PHT, Astacita menempatkannya sebagai kebijakan utama dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman OPT, serta mendorong pemanfaatan pestisida nabati dan bio. Pupuk bio atau alami ini digunakan untuk peralihan pertanian kimia ke pertanian organik alami secara bertahap. Berdasarkan 17 program prioritas, Prabowo Gibran menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. Petani dan masyarakat perdesaan juga didukung dengan mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian dan memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian. Pemerintahan ke depan akan mendirikan lembaga pembiayaan untuk usaha tani rakyat untuk memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, dan pengembangan usaha. Pada Astacita yang memuat 8 program hasil terbaik cepat poin 5, program kredit usaha tani peternakan akan dijalankan untuk mendukung modernisasi model bisnis pertanian. Hal ini digalakan meliputi tata niaga agribisnis dan sistem pemasaran sektor pertanian melalui inovasi teknologi. Pemerintah akan menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen. Sehingga tata kelola impor pangan pokok dan utama berjalan lebih efektif dan optimal, serta tetap mampu menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya. Karena itu, petani tidak ditinggalkan sendiri. Para pihak dilibatkan oleh pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan melalui BUMN Holding Pangan ID Food. Memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi BAPANAS, Bulog, bersama BUMN Holding Pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya. Program-program di BUMN lainnya, universitas, dan lembaga penelitian juga diperkuat dalam bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih. Kemerdekaan petani, nelayan, peternak, dan masyarakat desa secara sosial ekonomi direvitalisasi dan diperkuat dengan peran koperasi unit desa KUD. Koperasi sebagai manifestasi dari demokrasi ekonomi dan lembaga ekonomi yang berwatak kekeluargaan merupakan pelaksanaan dari mandat pasal 33 UUD NRI 1945. Pasar rakyat juga akan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi, termasuk daya beli masyarakat desa. Pasar rakyat disangga dengan penguatan kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sebagaimana yang tertuang dalam Astacita 3, mendorong industri kreatif. Dari segi pemenuhan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman B2SA, pemerintahan yang akan datang akan menerapkan program makan bergizi gratis. Pada bagian 8 program hasil terbaik cepat poin 1, pemberian makan bergizi gratis dan susu di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Bahan pangan yang akan digunakan untuk program ini berasal dari keluarga petani dan produksi pertanian dalam negeri. Pemuda tani Indonesia akan terlibat, mengawal, dan memastikan Astacita untuk petani dan masyarakat desa berjalan sesuai harapan. Swasembada pangan beserta program-program yang telah disampaikan di atas, diyakini akan membawa kemerdekaan petani dan masyarakat desa. Tentu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, kerja bersama antar pihak sangat menentukan. Termasuk aktor utama dari kebijakan yakni petani, nelayan, peternak, dan masyarakat desa. Dengan demikian pada tahun 2029 kelak, kita semua sebagai bangsa memiliki pijakan kokoh dalam sektor pertanian untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Penulis, Suroyo, Sekretaris Jenderal Pemuda Tani Indonesia. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.